Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairama, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pasaman Barat, unit kerja SD Swasta Bina Agro Minang. Pada video ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah hebat saya, Ibu Rezi Desmeri SPDGR, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya karena Ibu sudah bersedia mendampingi saya dalam wawancara ini ya Bu ya. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu mengenai cara-cara dalam pengambilan keputusan seperti itu Bu. Ibu bersedia kan Bu? Oke, saya bersedia. Oke. Pertanyaan yang pertama itu Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, kalau dalam sebagai pemimpin tentu kita menghadapi berbagai macam kasus yang mana salah satunya itu kasus yang kedua-duanya benar tapi dianggap bertentangan disebut dengan dilema etika, dan salah satunya lagi kita harus mengambil keputusan benar atau salah disebut dengan bujukan moral ya. Namun dalam hal ini saya mengidentifikasi masalahnya dengan cara melakukan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan masalah tersebut, sehingga nantinya saya akan dapat memahami masalah tersebut dan memetakan sehingga bisa dicarikan solusinya, atau kita dapat mengetahui itu merupakan bujukan moral atau dengan dilema etika. Seperti itu ya Bu ya. Baik, berarti selama ini bagaimana itu Ibu menjalankan cara pengambilan keputusannya di sekolah kita untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Nah, dalam hal ini saya butuh pendapat dari pihak-pihak lain, dan dalam hal ini tentu melakukan musyawarah sehingga diperoleh nanti ide-ide dari beberapa rekan-rekan, jadi kita bisa memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Oke, berarti Ibu mengutamakan bermusyawarah seperti itu ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Jadi bagaimana itu Bu yang dilakukan, langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Tahapannya tentu pertama memeriksa terlebih dahulu fakta-fakta yang ada. Setelah itu kemudian mencari peluang dari solusi ini, kemudian melakukan musyawarah, terakhir membuat keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu diyakini dari kebenarannya sehingga kita dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Berarti langkah awalnya kita harus menemukan fakta-fakta bagaimana permasalahan tersebut terjadi ya Bu, sampai kita mencari solusinya dengan melakukan musyawarah seperti itu ya Bu ya. Jadi hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Menurut saya ini tentunya menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder di sekolah, sehingga nanti seluruh warga sekolah itu mampu saya ajak berkomunikasi dengan baik, sehingga nanti dapat kita mengutamakan pemusyawarahan tadi, jadi bisa diajak Berkolaborasi gitu ya, ya. kolaborasi, meminta pendapatnya, nanti dihasilkan sebuah kesimpulan yang tepat. Baik, berarti dapat disimpulkan dengan adanya komunikasi yang baik nanti akan tercipta kolaborasi yang baik antara seluruh warga sekolah sehingga tercipta sebuah keputusan yang bernilai kebajikan ya Bu ya. Bagus sekali ya Ibu ya. Jadi gini Bu ya, selama ini ada nggak sih hal-hal yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa itu Bu? Dalam sebuah pengambilan keputusan tentu ada pihak-pihak yang tidak menerima. Nah, ini yang merupakan tantangan bagi kita, di mana kita dapat istilahnya menanamkan keputusan ini sudah benar, dan ini merupakan sebuah bentuk keputusan yang diambil atas dasar kepentingan bersama. Berarti itu tantangannya Ibu ya. Kadang-kadang sebagai manusia ya Bu ya pasti ada orang yang Gimana penolakan? iya harus ada pro kontra gitu ya Bu ya terhadap keputusan yang
kita ambil ya Bu ya. Jadi ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu itu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, memiliki jadwal atau Ibu langsung menyelesaikan masalah itu di tempat, atau Ibu memiliki jadwal-jadwal untuk menyelesaikannya, dan itu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal khusus sebenarnya tidak ada. Ini tergantung dari prioritas atau berdasarkan seberapa penting masalah yang terjadi ini. Kalau misalnya itu merupakan prioritas utama, itu harus cepat diselesaikan sehingga nanti tercipta lingkungan yang kondusif bagi seluruh warga sekolah. Jadi tidak ada jadwal khusus, tergantung seberapa penting masalah yang dihadapi. Berarti tergantung prioritas permasalahan tersebut, emergensinya gitu ya Bu ya. Jadi harus sebaiknya memang diselesaikan dengan langsung supaya tidak berkepanjangan ya Bu ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor gitu Bu yang membantu Ibu yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Dalam hal ini seluruh stakeholder sekolah, ya, warga sekolah, misalnya wali murid atau guru-guru atau siswa itu sendiri yang memiliki kedekatan dengan permasalahan yang terjadi, itu yang sebenarnya membantu saya dalam menghadapi masalah ini. Jadi bisa kita simpulkan lagi yaitu kedekatan dengan seluruh warga sekolah, wali murid, guru, dan komite semuanya itu berarti dengan komunikasi dan kolaborasi tadi ya Bu ya. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang mempermudah gitu ya Bu dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan mengenai kasus dilema etika ini Bu? Pelajaran yang dapat diambil itu yang pertama tentunya dalam mengambil keputusan, mengidentifikasi jenis kasus itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan pada awalnya. Kemudian kita melakukan pengujian-pengujian, misalnya pengujian benar lawan benar lawan salah, seperti uji legal, uji regulasi ya, atau uji yang lainnya, sehingga kita dapat menentukan paradigma apa yang kita pilih. Misalnya paradigma individu versus kelompok, paradigma keadilan versus kasihan, sehingga nanti kita dapat mengambil keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip, misalnya prinsip rasa peduli ataupun berbasis peraturan, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan siswa. Baik, berarti yang pertama yaitu kita mengidentifikasi jenis kasusnya terlebih dahulu ya Ibu ya. Juga kita melakukan beberapa jenis pengujian, benar lawan salah, juga tadi ada yang bilang uji legal, regulasi, sehingga nanti menentukan paradigmanya ya Bu ya, juga prinsip-prinsipnya apakah nanti itu berbasis rasa peduli, peraturan, dan juga hasil akhir seperti itu ya Bu ya. Baik, mungkin kita sudah sampai pada akhir wawancara kita ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video singkat saya bersama kepala sekolah hebat saya, Ibu Rezi Desmeri SPDGR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.